Hai, kembali lagi bersama kami kelompok 1 di mata kuliah Manajemen Inovasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai sumber dan pemetaan inovasi. Selamat menyaksikan. Sumber inovasi. Inovasi umumnya berawal dari pencarian peluang yang baik berada di dalam maupun di luar perusahaan atau industri. Peluang internal perusahaan atau industri meliputi peristiwa tak terduga, keanehan proses, perbedaan antara harapan dan hasil, kebutuhan proses, dan perubahan struktur pasar atau industri. Peluang eksternal perusahaan atau industri termasuk perubahan demografi, perubahan persepsi, dan pengetahuan baru. Kemudian sumber inovasi di bidang pendidikan menurut Sudarwan Danim 2002 sebagai sumber terjadinya inovasi dalam pendidikan yaitu yang pertama, kondisi yang tidak diharapkan. Pembaruan cenderung didasarkan pada hasil perencanaan manusia itu sendiri. Dengan munculnya kondisi yang tidak diharapkan, manusia seperti mutu layanan yang sangat rendah, pengelola dana pendidikan yang tidak efisien, dan proses promosi yang tidak berjalan sesuai harapan. Yang kedua yaitu munculnya ketidakwajaran, seperti rumitnya sebuah prosedur administrasi, sehingga ketidakwajaran tersebut dapat melahirkan inovasi baru, misalnya dengan menyederhanakan prosedur dan menyediakan fasilitas lain. Yang ketiga yaitu ketidaksesuaian antara pendidikan formal dengan kebutuhan dunia kerja. Pada masa kini, masyarakat menuntut adanya lembaga yang benar-benar mampu diandalkan untuk melahirkan generasi yang siap bekerja dengan pembekalan dan keterampilan yang dibutuhkan di dalam dunia kerja. Yang keempat yaitu kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat dan menjadi bagian dari kehidupan manusia yang sangat integral. Kemajuan tersebut mempengaruhi seluruh kehidupan manusia, baik di bidang sosial, ekonomi, politik, pendidikan, maupun di dalam bidang kebudayaan. Yang kelima yaitu tuntutan sosial budaya. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi akan mempengaruhi perkembangan kebutuhan manusia dan juga perkembangan budaya. Tuntutan sosial kekinian menjadi keniscayaan yang harus diperhatikan dan harus difasilitasi. Yang keenam yaitu kebutuhan akan pendidikan yang lebih baik. Upaya inovasi dalam pendidikan sangat erat kaitannya dengan tantangan dan persoalan yang dihadapi oleh dunia pekerjaan. Salah satunya penyebabnya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan tersebut menjadi bagian yang mempengaruhi aspirasi masyarakat ke depannya. Yang ketujuh yaitu kondisi demografis. Kondisi demografis juga memberikan efek terhadap perilaku individu dalam suatu pekerjaan dan perilaku peserta pekerja secara keseluruhan. Yang kedelapan yaitu pengetahuan baru. Dari berbagai sumber bacaan, forum-forum ilmiah, lokarya, penataran pelatihan, internet, dan sebagainya. Pengetahuan baru ini juga dapat diperoleh melalui eksperimen berskala kecil yang dilakukan sendiri ataupun kelompok penerapan eksperimen para ahli. Yang kesembilan yaitu perubahan persepsi, suasana, dan makna. Inovasi yang bersumber dari perubahan persepsi, suasana, dan makna pada umumnya disebabkan penerimaan dan penafsiran individu atas informasi yang diterimanya dari lingkungan. Informasi ini dapat diperoleh melalui media massa seperti surat kabar, televisi, radio, dan majalah, internet, dan juga dapat diperoleh berdasarkan pengalaman lapangan seperti karya wisata. Bila dikaji dan disimpulkan bahwa sumber-sumber inovasi tersebut dapat muncul dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek kondisi atau situasi yang mendorong untuk melakukan inovasi. Kondisi atau situasi yang mampu memberikan desakan agar terjadinya inovasi. Desak tersebut bisa terjadi karena adanya perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga pendidikan dan dunia bisnis harus mengikuti perkembangan tersebut. Yang kedua yaitu aspek individu yang mengkini suatu perubahan
dan hasil-hasil konvensional menuju ke arah yang lebih inovatif. Secara individu memiliki keinginan untuk mampu melakukan perubahan karena mungkin individu tersebut mengalami kejenuhan dalam suatu kondisi tertentu. Yang ketiga yaitu aspek tuntutan sistem dalam struktur kelembagaan sehingga harus berinovasi. Struktur kelembagaan dapat mendorong agar sebuah produk ataupun perusahaan dapat berinovasi ke depannya agar menjadi lebih baik demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Atribut inovasi. Menurut Rogers, tahun 1983 mengatakan bahwa ada 5 atribut inovasi, yaitu yang pertama, keunggulan relatif atau relative advantage. Keunggulan relatif merupakan suatu inovasi dianggap lebih baik dari yang sudah pernah ada. Hal ini dapat diukur dari beberapa segi, seperti ekonomi, prestis sosial, kenyamanan, dan kepuasan pengguna inovasi. Kedua, kompatibilitas atau compatibility. Kompatibilitas merupakan inovasi tersebut dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan pengadopsi. Sebagai contoh, jika suatu inovasi atau ide baru tertentu tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, maka hasil inovasi tersebut tidak akan mudah untuk diadopsi. Ketiga, kerumitan atau complexity. Suatu inovasi dianggap sebagai sesuatu yang sulit untuk dipahami dan digunakan. Ada beberapa inovasi tertentu sangat mudah dipahami dan mudah juga dipergunakan oleh pengadopsi, dan ada pula yang sebaliknya. Semakin mudah dipahami oleh pengadopsi, maka semakin cepat suatu inovasi dapat diterima. Keempat, kemampuan diuji cobakan atau trialability. Suatu inovasi dapat diuji cobakan dalam batas tertentu, tetapi inovasi yang dapat diuji cobakan dalam kondisi yang sesungguhnya akan lebih cepat diadopsi. Dengan demikian, suatu inovasi agar cepat diadopsi, inovasi harus mampu mengemukakan keunggulan. Dan yang terakhir, kemampuan untuk diamati atau observability. Suatu hasil inovasi harus dapat dilihat oleh orang lain. Semakin mudah seseorang melihat hasil suatu inovasi, semakin besar kemungkinan orang atau kelompok orang tersebut untuk mengadopsinya. Proses pengembangan inovasi. Menurut Rogers pada tahun 1983, bahwa proses pengembangan inovasi biasanya berlangsung dari tahap perkenalan masalah atau kebutuhan, penelitian, pengembangan, komersialisasi, difusi, dan adopsi yang diakhiri dengan konsekuensi. A. Kebutuhan dan masalah. Apabila mengikuti prinsip ekonomi, maka kebutuhan manusia pada dasarnya tak terbatas, sementara sumbernya terbatas. Semua kebutuhan tersebut, baik kebutuhan dasar seperti kebutuhan fisik atau biologis, sampai pada kebutuhan tingkat tinggi seperti aktualisasi diri, sama-sama dapat menimbulkan terjadinya pengembangan inovasi. Manusia akan selalu berpikir untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara-caranya sendiri. Demikian juga untuk memenuhi kebutuhannya akan diusahakan dengan berbagai cara. Dari masalah inilah bisa lahir sebuah inovasi untuk menjawab tantangan dan mencukupi kebutuhannya. B. Penelitian sebagai wahana penemuan inovasi. Inovasi dalam bidang teknologi kecenderungan sebagai hasil penelitian maupun hasil pengembangan dari para ilmuwan dan peneliti. Proses ditemukannya atau diciptakannya gagasan baru biasa disebut dengan istilah invention. Penemuan biasanya terjadi setelah melalui proses penelitian yang cermat dan dilakukan dengan sengaja. Namun, ada juga penemuan dan inovasi yang diperoleh manusia secara kebetulan atau tidak sengaja. Inovasi yang diperoleh secara kebetulan tersebut biasanya bersifat relatif sederhana, tidak rumit, dan tidak kompleks. Sebaliknya, inovasi hasil penelitian biasanya kompleks dan lebih canggih. C. Pengembangan. Pengembangan inovasi merupakan suatu proses dalam meneruskan atau menyesuaikan inovasi kepada sasaran yang diinginkan. Pengembangan inovasi selalu didasarkan kepada penelitian. Kegiatan ini sulit dipisahkan dari kegiatan penelitian karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Kegiatan ini memerlukan investasi, oleh karena itu biasanya dilakukan dan dibiayai oleh suatu instansi, lembaga perusahaan atau negara. Pengembangan
Pengembangan inovasi berupa teknologi canggih yang baru biasanya melewati 4 tahapan, yaitu 1. Penciptaan, inovasi suatu periode waktu yang penuh ketidakpastian dan coba-coba. 2. Imitasi, di mana banyak perusahaan baru masuk dan mengembangkan berbagai variasi inovasi yang berorientasi pasar. 3. Kompetisi teknologi, di mana bagian research dan development berusaha menyempurnakan inovasi. Dan akhirnya 4. Standarisasi, suatu produk ideal telah ditemukan. D. Komersialisasi. Komersialisasi dalam hal ini maksudnya suatu tahapan inovasi di mana suatu inovasi mulai diproduksi dalam jumlah yang besar. Maksud inovasi diproduksi adalah bahwa inovasi dikemas sedemikian rupa sehingga siap untuk diinformasikan secara luas. Dengan kata lain, hasil inovasi siap untuk didifusikan. E. Difusi dan adopsi. Difusi adalah proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui suatu saluran pada waktu dan ditujukan kepada anggota suatu sistem sosial. Sedangkan hasil dari proses difusi biasanya diharapkan terjadi adopsi, yaitu keputusan oleh individu atau masyarakat untuk menerima informasi. Semenjak diputuskan suatu inovasi telah siap dimasyarakatkan kepada sasaran potensial, sejak itulah kegiatan difusi dimulai. Keputusan difusi sangat dipengaruhi oleh sponsor yang telah membiayai kegiatan penelitian dan pengembangan. Pada tahap inilah, agen pembaharuan dituntut perannya. Proses difusi dan adopsi ini menentukan inovasi. Apakah akan berhasil mensosialisasikannya kepada masyarakat, gagal dan dilupakan. F. Konsekuensi. Tahap terakhir dalam proses pengembangan inovasi adalah konsekuensi dari inovasi tersebut. Dalam tahap ini, dilihat kembali permasalahan awal yang telah menyebabkan lahirnya suatu inovasi. Apakah permasalahan awal telah terselesaikan atau belum? Banyak inovasi berhasil menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan. Namun tidak jarang suatu inovasi malahan menimbulkan permasalahan baru sehingga terjadilah kembali proses pengembangan inovasi baru. Pemetaan inovasi dan contoh kasus. Pemetaan inovasi merupakan sebuah metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi posisi dan peran pemangku kepentingan. Pemetaan dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu mendefinisikan ekosistem dan mengidentifikasi pemangku kepentingan, aturan, peran, input, dan output. Identifikasi dapat dilakukan dengan menganalisis proses inovasi yang dilakukan aktor dan interaksi antar aktor. Analisis proses inovasi terletak pada lapisan pertama pada pemetaan sistem inovasi pada sistem digital, di mana tahapan analisis yang perlu diketahui adalah pemangku kepentingan yang terlibat, peran masing-masing pemangku kepentingan, dan alur proses yang terjadi. Berikut contoh kasus pemetaan inovasi di bidang jasa penerbangan. Pemetaan inovasi Bandara Internasional Jawa Barat dengan bisnis model kanvas. PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat atau PT BIJB terletak di Majalengka, Jawa Barat. Bandara Internasional Jawa Barat dan Aerocity memiliki cita-cita menjadi masa depan layanan penerbangan yang didukung oleh sistem yang terintegrasi, aksesibilitas jalan raya, kecepatan kereta api, serta pelabuhan. Dengan konsep Aerocity, diproyeksikan menjadi pusat kegiatan ekonomi yang didukung oleh potensi besar sumber daya alam dan pertanian. Sehingga, bandara ini menurut rencana akan berfungsi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Namun dalam pelaksanaannya, PT BIJB saat ini menemui kendala diantaranya aksesibilitas infrastruktur yang belum terintegrasi dan tingkat pendapatan yang rendah. Kondisi tersebut perlu dianalisis dan dipetakan agar segera mungkin dapat dicari solusinya. Dan cara akademis selain memiliki fungsi sebagai perencanaan, ilmu manajemen juga memiliki fungsi sebagai pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam menganalisis inovasi dan dampak sosial dari PT BIJB, peneliti menggunakan analisis bisnis model kanvas. Hal ini dilakukan karena desain teori bisnis model kanvas saat ini banyak digunakan di perusahaan modern.
Dan ini lebih komprehensif dalam menghadapi kondisi yang disruptif dewasa ini. Bisnis model Canvas adalah sebuah metode pemetaan dan tool dalam manajemen strategi yang berguna untuk mendokumentasikan atau mengembangkan model bisnis suatu perusahaan atau organisasi lainnya. Bisnis model Canvas BIJB pada saat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, customer segments, menggambarkan beberapa segmen pelanggan yang menjadi fokus pelayanan BIJB. Dalam hal ini, fokus pelanggan dari BIJB adalah maskapai penerbangan dan penduduk lokal di sekitar bandara. Pada beberapa unit kerja di PT BIJB, perusahaan memberikan kesempatan bagi putra-putri daerah untuk bekerja di bandara tersebut. Yang kedua adalah value prepositions, yaitu upaya memecahkan masalah pelanggan dan memuaskan kebutuhan pelanggan melalui inovasi preposisi nilai. BIJB mengklasifikasikan menjadi 4 value prepositions utama, yaitu sisi airlines yang meliputi pelayanan maskapai terintegrasi dengan teknologi dan pelayanan kelas dunia. Sisi passengers meliputi pelayanan penumpang yang sangat lengkap, didukung oleh konsep ICT yang mutakhir, infrastruktur yang menunjang aksesibilitas penumpang. Selanjutnya, pelayanan air kargo yang meliputi terminal terintegrasi khusus berkelas public facilities and offices yang meliputi tempat untuk kantor, horeca, tempat untuk acara-acara, masjid, dan taman hiburan. Inovasi konsep yang diberikan PT BIJB berbeda dengan bandara lain pada umumnya di Indonesia, yaitu bandara berwawasan alam, banyak area terbuka untuk bermain, outlet, restoran, dan pusat perbelanjaan lainnya. Yang ketiga, channels. PT BIJB menyampaikan preposisi nilai hingga sampai ke pelanggan melalui komunikasi, distribusi, dan saluran penjualan yang meliputi website official, aplikasi di Android, sosial media, pameran, iklan, kegiatan domestik dan internasional, dan kerjasama dengan travel agent. Yang keempat, customer relationship. Hubungan pelanggan dikelola dengan baik melalui beragam aktivitas dan interaksi yang meliputi one-stop information service, call center 24 jam, airlines gathering, loyalty card, pelayanan khusus untuk acara pelanggan, dan lainnya. Yang kelima, revenue stream. Arus pendapatan dihasilkan perusahaan dari preposisi nilai yang dengan sukses ditawarkan kepada pelanggan. Pendapatan perusahaan didapatkan dari biaya aircraft, pelayanan penumpang, tiket, pelayanan kargo, rental, dan concession. Yang keenam, key resources. Sumber daya utama adalah aset yang diperlukan untuk menawarkan dan memberikan semua elemen yang telah dijelaskan sebelumnya. Sumber daya yang dimiliki oleh PT BIJB meliputi sumber daya manusia, aset, gedung terintegrasi, sumber daya teknologi, airside facilities tipe F, terminal penumpang dan kargo terminal, sertifikat GSE service, jalan tol 2 ruas, transport multimoda sistem, broadband terintegrasi dengan sistem ICT terpadu, area parkir luas, dan land space yang luas. Yang ketujuh, key activities, merupakan sejumlah aktivitas kunci yang dilakukan oleh sumber daya utama PT BIJB. Hal ini mencakup seluruh kegiatan dan aktivitas di bandara. Secara singkat meliputi pelayanan keamanan dan keselamatan, pelayanan airside, pelayanan penumpang dan kargo, pelayanan pemeliharaan fasilitas, pelayanan terminal multimoda, dan terakhir aktivitas CSR. Yang kedelapan, key partnership. Pada elemen ini dijelaskan secara singkat beberapa pihak-pihak kunci atau inti yang merupakan partner dari PT BIJB yang meliputi regulator, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Daerah Majalengka, Otoritas Bandara, Airnav, CIQ, Customs, Immigration, Quarantine, institusi kesehatan, otoritas lokal, institusi internasional seperti ACI, ICAO, Skytrax, bandara lain, agent travel, freight forwarding, ground handling, in-flight catering, operator terminal kargo, MRO operator, supplier bahan bakar, operator jalan dan kereta api, utility provider seperti bahan bakar,
air, telkom dan gas, serta pihak vendor dan supplier lainnya. Dan yang terakhir, yang ke-9, cost structure. Pada elemen cost structure dijelaskan dengan singkat elemen-elemen biaya atau modal bisnis. Di antaranya, biaya pembangunan terintegrasi, biaya tenaga kerja, biaya perawatan, biaya iklan, biaya administrasi dan umum, pajak dan retribusi, biaya depresiasi fasilitas, dan honorarium atau gaji manajemen bandara. Pemetaan PT BIJB ke dalam BMC diketahui bahwa konsep bandara yang dikembangkan sangat inovatif dibandingkan bandara yang ada pada umumnya di Indonesia, terutama dengan terintegrasinya bandara dan Aerocity. Dari segmen pelanggan kita ketahui juga PT BIJB merekrut putra-putri daerah untuk menjadi pekerja di bandara tersebut untuk sektor teknis. Jadi dapat disimpulkan dari pemaparan materi kami yaitu mengenai sumber inovasi dan pemetaan inovasi, yaitu sumber inovasi dapat dilahirkan dari beberapa faktor. Di antaranya, kondisi yang tidak diharapkan atau unexpected, ketidakwajaran atau incongruity, ketidaksesuaian antara pendidikan formal dengan kebutuhan dunia kerja, kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan sosial dan budaya, kebutuhan akan pendidikan yang lebih baik, kondisi demografis, pengetahuan baru atau new knowledge, perubahan persepsi, suasana dan makna atau change in perception, mood and meaning. Oleh karena itu, inovasi yang dilahirkan baik itu dalam pendidikan atau di bidang lainnya haruslah memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung bagi kemajuan dan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri. Dan pemetaan inovasi itu sendiri merupakan sebuah metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi posisi dan peran pemangku kepentingan. Pemetaan dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu mendefinisikan ekosistem dan mengidentifikasi pemangku kepentingan, aturan, peran, input, dan output. Demikian hasil presentasi kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.